Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Nama saya Muhammad Hadi. nama saya Renin Alfani Gustin. Nama saya Putri Salsabila Azahra. Syariah Intan Puspita Dewi. Jadi sebelum kita masuk ke inti videonya, kita ada fun fact menarik tentang ginjal yang mungkin aja kalian belum tahu. Jadi ginjal tuh ternyata berupa segumpalan tangan kita loh. Ya, segumpalan tangan kita. Dan hebatnya lagi, dia itu mampu menyaring sekitar 200 liter darah per hari loh. Hebat kan? Ginjal emang organ kecil, tapi dia tuh memiliki peran besar. Jadi hari ini kita akan membahas gagal ginjal. Yuk simak videonya. Masuk ke definisi gagal ginjal. Definisi gagal ginjal adalah kondisi di mana ginjal tidak bisa bekerja dengan baik, sehingga zat sisa dalam darah menumpuk dan keseimbangan cairan serta elektrolit tubuh terganggu. Terus kita lanjut ke fungsi ginjal. Fungsi ginjal berfungsi untuk menyaring darah dari senyawa beracun dan limbah sehingga dapat dikeluarkan melalui urin. Ginjal juga memproduksi hormon-hormon yang penting bagi tubuh. Definisi GGA. GGA atau gagal ginjal akut merupakan kondisi ketika fungsi ginjal menurun secara tiba-tiba dalam hitungan jam hingga beberapa hari. Dan jika tidak segera ditangani, GGA bisa menyebabkan penumpukan limbah beracun dalam tubuh, ketidakseimbangan elektrolit, dan bahkan bisa mengancam nyawa. Adapun gejala-gejala GGA yaitu yang pertama, produksi urin atau bahkan urin tidak keluar sama sekali. Yang kedua, ada pembengkakan atau edema akibat retensi cairan. Yang ketiga, kelelahan, mual, muntah akibat penumpukan racun. Yang keempat, sesak nafas akibat kelebihan cairan di paru-paru. Ada 3 penyebab utama yang dapat menyebabkan terjadinya gagal ginjal akut atau GGA. Yang pertama, prerenal. Ini terjadi ketika aliran darah ke ginjal berkurang drastis, seperti kekurangan cairan akibat dehidrasi, shock, atau pendarahan. Yang kedua, renal. Ini adalah kerusakan yang langsung terjadi pada jaringan ginjal. Penyebabnya bisa beragam, bisa dikarenakan obat nefrotoksik yang merusak ginjal, atau penyakit autoimun yang menyerang tubuh sendiri. Yang ketiga, ada postrenal. Ini terjadi saat ada sumbatan di saluran kemih, misalnya karena batu ginjal, tumor, atau pembesaran prostat. Akibatnya, urin tidak bisa keluar dengan lancar dan akhirnya merusak ginjal. Setelah mengetahui penyebab dan gejala dari gagal ginjal akut, ada beberapa langkah cara untuk mengobatinya. Yang pertama adalah dengan menangani penyebab utama. Jika GGA disebabkan oleh dehidrasi, maka pasien harus segera diberikan cairan yang cukup. Yang kedua, kita harus menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh. Ginjal yang terganggu dapat menyebabkan ketidakseimbangan ini, sehingga infus seringkali digunakan untuk membantu mengontrol kadar elektrolit seperti natrium dan kalium. Dan jika kondisi sudah cukup parah, pasien mungkin memerlukan dialisis atau cuci darah. Dialisis akan membantu menyaring racun dari darah saat ginjal tidak mampu bekerja dengan baik. Tapi sebenarnya ini tuh gak akan menjadi solusi permanen, karena jika ginjal bisa pulih, maka dialisis bisa dihentikan. Jadi semakin cepat GGA ditangani, maka semakin besar peluang ginjal untuk pulih tanpa komplikasi jangka panjang. Di sini saya akan membahas mengenai GGK atau gagal ginjal kronik. Gagal ginjal kronik adalah penurunan fungsi ginjal yang berlangsung secara bertahap selama lebih dari 3 bulan yang menyebabkan kerusakan ginjal permanen dan beresiko mengarah ke gagal ginjal tahap akhir. Adapun gejala-gejala yang ditunjukkan oleh tubuh sebagai tanda. Yang pertama ada kelelahan secara ekstrim akibat anemia. Yang kedua ada pembengkakan pada kaki dan wajah akibat resistensi cairan. Yang ketiga ada penurunan nafsu makan disertai dengan mual dan muntah. Yang keempat ada tekanan darah tinggi yang sulit dikendalikan. Dan yang terakhir ada gatal-gatal akibat penumpukan racun dalam darah. Penyebab terjadinya GGK atau gagal ginjal kronik adalah yang pertama ada diabetes, gula darah yang tinggi merusak ginjal. Yang kedua ada hipertensi atau tekanan darah tinggi merusak pembuluh darah ginjal. Yang ketiga ada glomerulonefritis atau peradangan pada glomerulus ginjal. Yang keempat ada penyakit ginjal bawaan atau polikistik yang menyebabkan terbentuknya kista di ginjal.
Adapun pengobatan yang biasa dilakukan oleh penderita GGK, yang pertama menjaga gula darah pada diabetes atau menurunkan tekanan darah. Yang kedua, mengatur pola makan rendah protein, natrium, dan kalium. Yang ketiga, melakukan hemodialisis jika ginjal sudah tidak mampu berfungsi, dan melakukan transplantasi ginjal sebagai pilihan terakhir jika ginjal sudah rusak total. Dari semua yang telah kita bahas, satu hal yang pasti, kesehatan ginjal adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh diabaikan. Gagal ginjal, baik akut maupun kronik, bisa dicegah dengan mengikuti pola hidup yang sehat, mendeteksi sejak dini, dan mengelola faktor risiko. Jangan tunggu sampai terlambat. Mulailah dengan langkah-langkah kecil seperti minum air putih yang cukup, kurangi konsumsi garam berlebih, dan jalani gaya hidup sehat. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga ginjal tetap sehat, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Ingat, ginjal kita mungkin kecil, tapi perannya dalam tubuh sangatlah besar. Jadi, mari kita jaga kesehatan ginjal kita mulai dari sekarang. Sehatkan ginjal, sehatkan hidup.